Ini broadcast converter. Ini dia embedder dan juga di embedder. Ini dia embedder dan di embedder. Untuk di belakangnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman membutuhkan perangkat embedder ini, biasanya kalau brand Blackmagic itu harganya terjangkau ya, daripada kita gunakan brand-brand yang seperti Aja, 4A seperti itu, harganya itu jauh lebih mahal. Kalau untuk fungsi embedder saja, menurut saya Blackmagic ini sudah oke ya. Inputnya seperti ini, ada channel analog audio output. Ini misal kita gunakan untuk di embedder, artinya inputan SDI kita sudah embed, kemudian atau HDMI ya, atau HDMI kita sudah embed, itu bisa audio embednya bisa kita pecah di sini, dan videonya bisa kita ikutkan di loop seperti itu. Kemudian loopnya di sini ya, loopnya ada di sini. Nah, ini input SDI, kemudian ini input ini output ya, output SDI, dia loop, ini ada garisnya, ini dia loop. Kemudian atau kita misal ingin inputan ya, kita gunakan sebagai embedder, kita berikan input audio di sini dan juga inputan SDI ya, input gambar di sini, maka dia nanti outnya di sini dia akan embed gambar dan suara sudah jadi satu. Tapi teman-teman ya, catatan, kalau teman-teman menggunakan perangkat ini hanya fungsinya hanya embedder ya, bukan FrameSync, berbeda. Jadi ini hanya embedder, artinya dia hanya menggabungkan sinyal gambar dan sinyal suara, digabungkan digunakan carrier ya, nanti ditransmisikan menggunakan kabel SDI. Berbeda dengan FrameSync. Kalau FrameSync dia menggabungkan gambar dan suara, akan tetapi ada proses synchronize di dalamnya. Jadi ada proses sinkronasi antara gambar dan suara, dan itu bisa kita setting manual ataupun auto. Kalau untuk proses sinkronasi, biasanya kita misal terjadi adalah audio lebih duluan daripada gambar, suara lebih cepat, atau mungkin gambarnya lebih cepat daripada suara. Nah, itu kita gunakan alat FrameSync ya. Kalau di sini teman-teman di sebelah saya ini ada ini FrameSync, di sini juga ada FrameSync, di sini yang paling bawah ini juga FrameSync ya. Ini FrameSync yang nyala ini, yang sedang saya gunakan saat ini. Itu 4A FA 9100 yang kita bahas kemarin. Terus 9100 ada lagi Blackmagic ya, ada Blackmagic dan juga Aja, ini ada Aja FS1 dan FS2 ada di bawah. Itu kita gunakan untuk synchronize ini ya, synchronize antara gambar dan suara. Dan kemudian juga sangat penting untuk proses locking video. Jadi kita bisa gunakan locking atau untuk inputan sinyal referensi ya. Kalau untuk di ini kita misal gunakan embedder seperti ini, itu dia masih belum support sinyal referensi ya teman-teman. Jadi dia memang bukan FrameSync, dia hanya untuk menggabungkan saja, menggabungkan gambar dan suara. Jadi masih belum sync, baik gambar maupun suaranya tidak mungkin sync kalau pakai ini, hanya penggabungan saja. Dan dia juga belum ada inputan referensi. Jadi misal kita gunakan ini, misal kita gunakan embedder untuk gambarnya, kemudian untuk suaranya bagaimana kita melakukan delay, misal kita belum punya ini ya, belum punya FrameSync. Nah, kita harus beli lagi peralatan seperti ini delayer ya, brandnya Data Video. Ini delayer seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini untuk perangkat delay. Jadi audio source-nya bisa disetting di sini untuk audio source, kemudian gain. Nah, untuk output dia bisa disetting di menu. Nanti delay-nya berapa milisecond seperti itu. Jadi kita harus punya dua alat ini lebih ribet ya teman-teman ya. Misal kita membutuhkan synchronize gambar dan suara, kita harus punya alat ini. Yang ini untuk audio, untuk delayer audio, kemudian yang ini untuk penggabungan antara gambar dan audio, gambar dan suara. Yang ini sama, ini di sini. Ini adalah main stationnya, ini main station, dan ini
adalah kontrol panel. Jadi biasanya ini kita taruh belakang ya. Yang ini kita taruh belakang. Kemudian yang kontrol panel kita taruh di rak bagian depan. Ini untuk inputnya ada di sini, input output ada di sini ya. Output ada di situ, kemudian kontrol panelnya yang kecil. Ini ya, untuk lebih jelasnya seperti ini teman-teman. Nah ini ada input RCA dan juga XLR. Ini dan ini dia masih juga belum support timecode ya. Kalau di FrameSync, dalam sistem FrameSync seperti itu ada yang namanya jadi untuk sinyal referensi ada beberapa ya teman-teman ya, sekedar informasi. Biasanya ada blackburst atau BB kalau di switcher broadcast, ada blackburst, kemudian ada tracing, dan kemudian ada timecode. Itu berbeda-beda konektor. Berbeda-beda konektor ada. Kalau timecode biasanya menggunakan konektor XLR ya. Konektor seperti konektor audio, menggunakan konektor XLR. Kemudian kalau untuk blackburst atau tracing menggunakan SDI. Itu otomatis ya, kalau perangkat FrameSync itu dia memiliki beberapa sinyal synchronize. Ada yang blackburst untuk video analog atau video yang masih di bawah 720 biasanya, di bawah 1080, 720 576 atau 525 480. Resolusi analog seperti itu biasanya menggunakan biasanya menggunakan sinyal blackburst atau BB kalau teman-teman di switcher broadcast. Kemudian jika teman-teman videonya adalah video HD 1080 seperti itu atau dengan resolusi yang lebih tinggi, biasanya sudah menggunakan metode synchronous tracing. Kalau tracing itu dia menggunakan tri synchronous ya, tri artinya 3. Jadi dia ada sinkronasi untuk up-nya, untuk yang paling atas dia di 300 milivolt, dia menggunakan voltase ya, pengaturan inputan voltase, inputan tegangan, dia ada di 300 volt plus, kemudian 0 ya di tengah, kemudian yang paling bawah dia ada minus 300 milivolt seperti itu. Jadi kalau tracing kebanyakan, kalau sekarang kita gunakan resolusi 1080 seperti itu menggunakan metode tracing ya untuk proses sinkronasinya. Tapi kalau di kamera-kamera yang ada saat ini, kamera ING ya, ada ini ya, Genlock tulisannya, Genlock in. Nah Genlock ini berfungsi itu tadi ya, untuk referensi dari kamera. Misal kita di kamera kita ternyata masuk ke switcher masih gambarnya rolling itu atau glitch, itu kita harus memberikan sinyal Genlock ke kamera supaya gambar kita menjadi lock ya. Kalau di bawahnya ini ada TC ya. TC ini timecode in atau out. Jadi timecode-nya kita bisa gunakan untuk timecode in atau timecode out. Di sini ada switch-nya, bisa kita pilih. Itu ya, bisa kita pilih timecode in, timecode out. Itu untuk memberikan instruksi referensi ke perangkat switcher seperti ini atau perangkat recorder yang support dengan referensi. Jadi delay-nya dia akan berpengaruh. Jadi antara gambar dari kamera, dari switcher, dari FrameSync, dari recorder, kemudian jika kita gunakan leader seperti itu ya, leader perangkat untuk kita waveform, kita gunakan waveform seperti itu, pasti akan terjadi adalah delay jika kita tidak menggunakan Genlock. Jadi sistem kerja dari perangkat video seperti ini, dia ada yang namanya buffer. Nah buffer ini yang bekerja untuk menjadi Genlock internal, sehingga gambar yang dikirimkan dari kamera seperti itu, dari perangkat perekam kita, dari kamera dikirimkan, kemudian dia masuk ke dalam buffer. Nah di buffer ini dia ditahan untuk dikenali ya,
mana bagian pertamanya dan mana bagian akhir. Jadi kalau di sistem video ya, kalau kita tahu itu di atas penggambaran video kan mulai dari atas ini, dari atas terus dia turun ke bawah. Nah, bagian awal dan bagian akhir inilah yang harus dikenali oleh perangkat video ini sehingga gambarnya bisa lock. Dan jika kita gunakan perangkat seperti ini, dia pasti ada buffer. Nah, buffer itu yang akan menyimpan dia sebagai efek memori ya. Dia akan menyimpan dan kemudian dia mencari mana bagian awal dan bagian akhir, kemudian diproses dan ditayangkan di multiview kita dan di PGM atau di output. Nah, itu untuk proses buffer itu pasti ada delay. Nah, nanti dioper lagi ke perangkat, misal di FrameSync juga ada delay lagi, dia ada buffer lagi, kemudian dia buffer, dia delay di situ. Kemudian dioper lagi ke recorder, HyperDeck, dia ada buffer, nanti dia delay lagi. Jadi delaynya akan tambah lama. Nah, jika kita gunakan Genlock, perangkat buffer itu dia biasanya akan dikit ya kerjanya, atau bahkan sama sekali tidak bekerja karena sudah ada sinyal referensi yang diberikan dari luar, dari eksternal referensi dari Genlock yang kita inputkan ke perangkat broadcast kita. Otomatis nanti jika kita berikan inputan gambar seperti itu, gambar dari kamera, otomatis dia akan, kan karena dia sudah ada referensinya, dia tidak perlu buffer lagi, dia tidak perlu lagi untuk mengenali mana bagian awal dan mana bagian akhir. Dia sudah ada referensi, tinggal dia mengikuti seperti itu. Misal kita sudah ada jalannya seperti itu ya, kita analogikan sudah ada jalan, dia tinggal lewat saja, dia sudah tahu mana awal mana akhir. Jadi untuk proses buffer tidak ada dan itu berpengaruh kepada delay. Jadi delaynya hampir 0,0000 gitu ya mungkin ya, atau tidak ada delay sama sekali. Itu makanya kita membutuhkan yang namanya Genlock atau generator lock.